Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan dan juga beserta eh, jajaran pimpinan yang ada di Universitas Negeri Makassar, kepada panitia dan juga semua para narasumber yang saya hormati dan seluruh peserta ya yang sangat luar biasa, antusias sekali pada malam hari ini, yang hadir cukup banyak ya. Selamat atas terselenggaranya acara ini. Oke, pada kesempatan kali ini tadi saya cukup mendengarkan ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Gadis dan juga oleh Prof. Emi ya, terkait dengan persoalan secara filosofis dan juga sosiologisnya dari buku Bu Musda ini gitu. Lanjut Mas. Oke, saya ucapkan selamat dulu dengan munculnya buku Ensiklopedia Muslimah Reformis ini. Buku ini sangat komprehensif terkait dengan persoalan-persoalan pemikiran ya, pemikirannya, kemudian juga persoalan-persoalan kiprahnya, dan juga persoalan-persoalan yang terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar yang dialami oleh perempuan ya, sebagai muslimah, itu sangat komprehensif sekali. Ada isu pendidikan, ada isu keluarga, demokrasi, HAM, kemudian kesetaraan gender, politik perempuan, kekerasan, perdamaian, dan lain-lain. Dan juga buku ini menawarkan tentang penafsiran humanis ya, dan juga dakwah transformatif ya. Dan ketika saya membaca buku ini, saya jadi teringat apa yang barusan saya eh, sampaikan ya di pidato pengukuhan guru besar saya ya, terkait dengan bagaimana sih negosiasi antara agama dan feminisme itu. Saya lihat tadi beberapa chat pertanyaan juga ada beberapa yang menanyakan tentang itu ya. Sehingga ketika saya membaca itu ya, memang saya belum total semuanya ya. Saya ketika membaca beberapa bagian itu, saya melihat diri saya ada di situ di dalam pemikiran itu gitu. Jadi mungkin saya bisa mengatakan saya itu juniornya Bu Musda Mulia ya, karena beliau pun juga penguji disertasi saya gitu. Terima kasih Bu Musda gitu ya, yang sangat menginspirasi gitu terhadap karir akademik saya juga begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengambil poin-poin yang terkait dengan isu yang biasa saya sampaikan, yaitu terkait kesalingan keluarga, kemudian juga persoalan poligami yang menghambat keluarga harmonis ya. Nah, terkait dengan persoalan keluarga ya, ada satu hal yang sangat penting yang beliau sampaikan lanjutnya, yaitu terkait dengan persoalan rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita semua manusia itu merindukan pulang ke rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman kayak surga gitu. Next Mas. Nah, jadi ini konsep yang sangat dalam ketika saat ini misalnya di Komnas Perempuan itu ditemukan beberapa hasil penelitian yang mengatakan bahwa terkadang orang yang dianggap kita melindungi diri kita malah justru melakukan kekerasan gitu. Nah, ini saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting dari idenya Bu Musda ini ya, bahwa bagaimana rumahku itu adalah surgaku gitu. Sehingga ini dapat mengatasi ya persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu gitu. Karena tadi ya ternyata kok juga banyak fenomena ya. Banyak fenomena bahwa pelaku-pelaku kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu adalah pelakunya adalah orang-orang yang dekat gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah ketika kita bicara perkawinan dan keluarga berencana, itu harus bekerja sama antar semua anggota keluarga dalam menjadikan rumah tangga sebagai surga. Untuk mencapai rumahku adalah surgaku, itu tidak bisa dengan hanya perjuangan seorang istri saja atau perjuangan seorang suami saja gitu. Tapi perjuangan semua anggota keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting ditekankan di dalam buku ini gitu. Kemudian juga ada analogi yang menarik ya. Ada analogi yang menarik, beliau mengatakan bahwa keluarga itu bukanlah seperti kapal ya, tetapi malah justru seperti pesawat gitu. Yang mana kalau biasanya kan selamat menempuh mahligai ya,
kehidupan baru atau selamat menempuh, kehidupan baru dan keluarga itu ibarat sebuah kapal yang kemudian kita harus ngikuti nahkodanya dan dalam hal ini nahkodanya adalah suami atau laki-laki misalnya gitu ya. Nah, tapi ini kemudian dikritisi oleh beliau bahwa ya keluarga itu keputusan itu bisa bersama gitu. Maka instead of mengambil analogi kapal, maka beliau mencoba menawarkan analoginya pesawat. Ada pilot dan kopilot. Karena di dalam memutuskan sesuatu, kopilot dan pilot ini selalu bekerja sama, gitu ya. Kemudian juga persoalan tauhid ya, yang ini juga ada di buku Muslimah Reformis yang sebelumnya ya. Tauhid adalah fondasi di dalam berkeluarga, dan juga ada syukur dan ketundukan itu hanya mutlak, milik Allah misalnya gitu. Nah, saya pikir ini, konsep yang sangat penting ya, konsep yang sangat penting terkait dengan fondasi tauhid ini. Kalau saya sering menyebutnya adalah tauhid feminis gitu ya. Karena yang berhak untuk ditunduki secara mutlak itu adalah Allah. Gitu. Yang berhak ditunduki secara mutlak itu hanyalah Allah. Tidak berhak kemudian bahwa, suami nomor 1, istri nomor 2 itu tidak bisa seperti itu gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang hakikat pernikahan, ya. Hakikat pernikahan, yang disampaikan oleh beliau di dalam bukunya itu, yaitu tentang bahwa, pernikahan itu sebenarnya penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki. Jadi ketika manusia itu diciptakan dari zat yang satu, nafsu wahidah, maka kemudian dia berkembang biak gitu kan, laki-laki dan perempuan berkembang biak, maka ada saatnya lagi kemudian, menyatu lagi. Sehingga ada reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat prakteknya. Setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian manusia dari diri yang satu. Nah, ini saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian di-highlight di sini ya, terkait dengan hakikat pernikahan itu. Nah, selanjutnya juga membicarakan tentang kesalingan di dalam keluarga. Beliau mencoba untuk menghadirkan kembali ya legal yang dulu pernah diusulkan tapi belum dapat diterima oleh pembuat kebijakan ya, tentang amandemen Undang-Undang Perkawinan misalnya. Jadi, mencoba untuk menawarkan tidak ada istilah kepala keluarga dan ibu rumah tangga, tetapi kedudukan dan kewajiban suami istri itu setara dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Bahkan kewajiban suami istri itu saling mencintai, saling menghargai, menghormati, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada, saling mendukung dan memberikan keperluan hidup keluarga sesuai kemampuan, kemudian mengelola keluarga berdasarkan kesepakatan bersama, saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak mereka itu juga bersama-sama. Inilah yang kemudian ditawarkan, bahwa sebenarnya tanggung jawab pengasuhan dan rumah tangga itu adalah tanggung jawab bersama. Sementara sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat kita masih terjadi ya, misalnya yang kemarin, dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait dengan, data, survei dari 2.285 responden, selama masa pandemi ini dihasilkan bahwa perempuan itu meluangkan waktu lebih dari 3 jam untuk ngurusi rumah tangga dan pengasuhan, itu 4 kali lipat daripada laki-laki misalnya. Nah, menghadapi persoalan ini tawaran Ibu Musda Mulia ya, sebelumnya Mas, itu adalah, bagaimana kita tetap ya, namanya suami istri, anggota keluarga itu bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap urusan pengasuhan dan juga urusan rumah tangga, begitu. Selain itu juga ada persoalan keluarga berencana, yaitu tentang penekanan keterlibatan pria atau suami dalam tugas reproduksi dan meringankan tugas reproduksi perempuan yang tidak dapat digantikan. Jadi ada, hal yang menarik ya di dalam keterlibatan suami, pria di dalam tugas reproduksi ketika memang di dalam Muslimah Reformis ya, itu mengakui bahwa tugas reproduksi perempuan itu memang berat begitu.
Nah, ini ada satu artikel yang pernah kami tulis ya, yang mendukung dengan teori-teori yang disampaikan oleh Bu Musda, bahwa sebenarnya kebahagiaan keluarga itu juga sangat ditentukan dengan fleksibilitas peran gendernya. Gitu. Jadi semakin fleksibel peran gender di dalam keluarga itu, maka semakin bahagia keluarga itu. Tadi Prof Gadis ya juga menyampaikan ya bahwa sebenarnya kalau ingin menciptakan keluarga bahagia maka implementasikanlah nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender gitu. Tadi beberapa negara juga sudah disebutkan beberapa negara yang mempunyai indeks kebahagiaan yang bagus ya di dalam masyarakatnya itu karena juga mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Nah, topik yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah persoalan poligami. Ya, ada satu chapter yang mengatakan poligami menghambat keluarga harmonis. Tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan persoalan poligami ini, gitu ya. Nah, poligami di beberapa negara Muslim, beliau menyitir misalnya di Mesir, jika akan poligami tanpa izin istri, maka akan ada didenda 30 juta. Kemudian di Tunisia, poligami itu kriminal, di Maroko, poligami itu haram, di Turki, di Turki itu melarang poligami. Nah, Indonesia sendiri seperti apa kan begitu? Indonesia sendiri boleh jika istri bermasalah, tetapi persoalan jika suami bermasalah gimana solusinya? Bahkan yang menarik beliau mengungkapkan bahwa di praktek Indonesia ketika persoalan poligami itu banyak istri sewaan ya untuk mendapatkan izin gitu. Jadi sebenarnya bukan istri yang mau dipoligami itu atau istri yang mau mengizinkan, tapi sebenarnya istri-istrian gitu, istri sewaan gitu. Nah, ini menarik sekali saya pikir. Ilustrasi yang disampaikan oleh Bu Musda ini bahwa di Indonesia itu masih ada istri sewaan untuk mendapatkan izin berpoligami gitu ya. Nah, selanjutnya kedamaian monogami Rasulullah ini suatu yang sangat penting yang ditekankan oleh beliau ya. Selanjutnya bahwa perkawinan Rasulullah dengan Khadijah itu penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad itu monogami selama 25 tahun bersama Khadijah gitu. Dan ada contoh yang sangat menarik digarisbawahi di dalam persoalan poligami ini, bahwa sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad tidak mengizinkan Fatimah itu di poligami gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat penting ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad di akhir hidupnya itu melakukan poligami, tapi sebenarnya beliau itu tidak mengizinkan anaknya itu di poligami. Karena bagi beliau itu hidup yang paling bahagia itu adalah ketika hidup monogami bersama Sayyidina Khadijah gitu. Nah, prinsip perkawinan di dalam Islam itu monogami. Sakinah itu harusnya sepi dari diskriminasi, eksploitasi, dan sepi dari kekerasan dalam bentuk apapun gitu. Karena itu sebenarnya Islam itu menggugat poligami dengan cara membatasi jumlah dan syarat keadilan yang sebenarnya sangat tidak mungkin untuk dapat berbuat adil. Bahkan Rasulullah itu sampai muwun ya kalau bahasa Jawanya, muwun itu menangis gitu. Di dalam surat Al-Baqarah itu beliau mengatakan, "Ya Allah, aku ingin berbuat adil ya Allah, tapi kok nggak bisa, ini gimana?" gitu. Ketika beliau di akhir hidupnya itu melakukan poligami gitu. Sehingga poligami ini kalau dalam bahasa Jawa saya mengilustrasikan itu ngeculke sirai batek buntute gitu. Apa maksudnya tuh? Ya boleh sih tapi gitu loh. Syarat-syaratnya kan sangat sangat ketat sekali tentang keadilan yang sebenarnya manusia itu sangat tidak mungkin untuk dapat melakukan keadilan itu di dalam persoalan cinta dan lain sebagainya di dalam di dalam berkeluarga gitu ya. Oke. Nah, ada hal yang menarik yang juga digarisbawahi di dalam buku ini lanjutnya adalah terkait dengan 5 alasan pembenaran poligami atau salah kaprah di dalam memahami poligami. Yang pertama adalah sunnah Nabi. Tadi ada yang bertanya juga ya, ini gimana sih? Ini kan sunnah Nabi kok masa ditolak kan gitu ya. Jadi gimana? Nah, kalau pengen nyunah Nabi ya menurut saya sih ya perlu dilihat dulu ya, Nabi Muhammad itu monogaminya 25 tahun dan beliau itu poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kalau mau nyunah Nabi
ya. Satu, alasannya jelas bukan alasan untuk menghindari zina atau seksualitas, tapi alasannya adalah untuk social protection. Walaupun itu sekarang dapat dibantah ya, untuk social protection itu tidak harus dengan dipoligami kan begitu. Yang kedua 25 tahun dengan istri pertama, dan yang ketiga istri pertama harus meninggal dulu baru boleh poligami. Misalnya kalau mau nyunah Nabi kan begitu. Tapi ini sangat populer gitu ya. Sangat populer bahwa seolah-olah bahwa poligami itu nyunah Nabi begitu. Ini yang kemudian dibantah ya oleh oleh Bu Musda Mulia terkait dengan persoalan ini. Yang kedua ini perintah Al-Qur'an gitu. Nah, mungkin perlu dilihat asbabul nuzulnya tentang ayat poligami itu, bahwa sebenarnya ini perintah Al-Qur'an atau Al-Qur'an mencoba merespon situasi, kondisi, saat itu yang mana poligami unaccountable ya, poligami tidak dapat dibatasi karena perempuan dilihat hanya sebagai objek seksual saja gitu. Nah, beliau dengan apiknya, dengan piawainya menjelaskan ini secara gamblang terkait dengan persoalan ini. Yang kedua yang sering juga dipakai alasan pembenaran adalah jumlah perempuan lebih banyak gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat sekarang jumlah perempuan lebih banyak itu ya benar harapan hidup perempuan itu ya lebih tinggi ya, lebih panjang daripada laki-laki gitu. Sehingga bisa jadi yang melebihi itu ya para janda-janda itu gitu. Ya contohnya aja di keluarga saya ya, saya hanya 2 keluarga, itu kami mempunyai 14 janda dan tidak punya duda misalnya. Itu baru 1 keluarga, itu bagaimana? Sehingga sebenarnya jumlah perempuan lebih banyak itu adalah para janda-janda itu, dan mereka kalau mau dipoligami kayaknya nggak mau deh, mending asik untuk ke pengajian atau asik senam manula, senam apa gitu ya, sehingga tidak bisa dibenarkan kemudian jumlah perempuan itu lebih banyak lalu membolehkan poligami. Lalu karena istri mengalami kekurangan, entah tidak dapat tidak dapat melayani lah, kemudian dan sebagainya begitu. Kalau suami mengalami kekurangan kan belum ada solusinya. Dan yang terakhir yang sering dipakai adalah menghindari perselingkuhan gitu. Nah, yang nomor 5 ini juga saya pikir sesuatu yang merendahkan laki-laki ya, seolah-olah laki-laki itu tidak dapat me-manage syahwatnya gitu loh. Ya kan? Jadi kalau saya sebagai seorang laki-laki itu terhina loh. Kalau kemudian seseorang poligami itu supaya menghindari perselingkuhan, seolah-olah laki-laki itu tidak dapat menjaga menjaga imannya, menjaga akhlaknya begitu. Maka ini juga kemudian disampaikan ya oleh Prof. Muda Mulia tentang 5 alasan pembenaran kalau menurut saya sih salah kaprah di dalam memahami persoalan poligami itu gitu. Nah, kesimpulannya adalah jika ingin menciptakan keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warohmah, dan juga ingin menciptakan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, serta mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka miliki, baca bukunya, dan implementasi isi buku ensiklopedi Muslimah Reformis ini gitu. Dengan demikian kita bisa menunda ya dunia ini supaya tidak kiamat lebih cepat gitu ya, karena penuh kebahagiaan gitu ya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, kita dapat diskusi nanti secara lebih detail lagi. Ya, ini salah satu bentuk keluarga kami yang mencoba untuk mengimplementasikan ya apa-apa yang sudah ditawarkan oleh Prof. Musda Mulia sebagai keluarga feminis yang mencoba untuk sharing bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab bersama ya. Jadi ayah dan ibu itu sama-sama punya tanggung jawab untuk mendidik, sehingga kalau anak yang salah itu tidak kemudian yang salah adalah ibunya, tetapi juga bagaimana orang tua itu bersama-sama berkontribusi di dalam pendidikan. Saya pikir itu Mas moderator, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.